Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang model regresi linear dua variabel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bima Salatul Fajri, NIM 7311418110. Regresi melalui titik asal. Ketika FRP dengan dua variabel yang mengasumsikan bentuk sebagai berikut. Dalam model ini tidak terdapat intercept atau interceptnya 0, sehingga dinamakan sebagai regresi melalui titik asal. Sebagai ilustrasi digunakan model Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan teori portofolio modern dalam bentuk risk premium dapat digambarkan sebagai berikut, di mana ERI sama dengan ekspektasi tingkat penerimaan saham I, ERF sama dengan ekspektasi tingkat penerimaan dalam proses portofolio yang diwakili oleh indeks saham gabungan S dan P 500, RF sama dengan tingkat pengembalian aset bebas resiko, tingkat pengembalian surat utang pemerintah yang jatuh tempo dalam 90 hari. Beta 1, koefisien beta yang merupakan pengukuran dari resiko sistematik. Untuk tujuan empiris, persamaan berikut sering dinyatakan sebagai berikut. Persamaan ini dikenal sebagai model pasar. Pada persamaan ini, yang menjadi variabel dependen YI adalah RI min RI dan yang menjadi variabel penjelas XI adalah beta 1 atau koefisien volatilitas dan bukan RM min RI. Oleh karena itu, untuk melakukan regresi terhadap persamaan ini, hal pertama yang harus diestimasi adalah beta P yang biasanya diturunkan atau diperoleh dari barisan karakteristik. Contoh lainnya yang cocok dengan model intercept 0 ini adalah hipotesis pendapatan permanen Milton Friedman, teori analisis biaya, dan beberapa versi dari teori ekonom moneter. Selanjutnya, skala unit dan pengukuran. Dalam melakukan regresi GPDI terhadap PDP dapat dipakai rumus berikut, di mana Y sama dengan GPDI dan X sama dengan PDP. Kita definisikan sebagai berikut, di mana W1 dan W2 adalah konstanta yang disebut sebagai faktor skala. W1 dan W2 mungkin sama dan bisa juga berbeda. Dari persamaan di atas, jelas bahwa Y1 kuadrat dan X1 kuadrat merupakan penskalaan kembali dari Y1 dan X1. Kemudian jika Y1 dan X1 diukur dalam satuan miliar dolar dan seorang yang menampilkannya dalam satuan jutaan dolar, kita memiliki Y1 kuadrat sama dengan 100 YI dan X1 kuadrat sama dengan 100 XI. Di sini W1, W2-nya sama dengan 1000. Koefisien R kuadrat untuk model regresi melalui titik asal. Rho R kuadrat didefinisikan sebagai berikut. Hal ini adalah penjumlahan kuadrat dan pengalian dengan menggunakan data mentah atau bukan data yang dikoreksi dengan nilai rata-rata. Walaupun rho R kuadrat ini memenuhi hubungan 0 dikurangi R2 dikurangi 1, hal ini tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan nilai R kuadrat konvensional. Kemudian sekarang anggaplah regresi menggunakan variabel YI dan XI sebagai berikut. Kita ingin menemukan hubungan di antara pasangan-pasangan di bawah ini. Dengan mengaplikasikan metode OLS ke dalam persamaan di atas, kita akan dapatkan dengan cara yang sama yang ada di samping. Dari hasil ini, mudah untuk memperlihatkan hubungan di antara dua kumpulan parameter estimasi ini. Kemudian selanjutnya regresi pada variabel-variabel terstandarisasi. Sebuah variabel dikatakan terstandarisasi jika kita mengurangi masing-masing variabel dengan nilai rata-ratanya dan dibagi dengan standar deviasi dari variabel tersebut. Jadi dalam regresi Y dan X kita mendefinisikan variabel-variabel ini sebagai berikut, di mana Y topi sama dengan rata-rata sampel dari Y, SY sama dengan standar deviasi sampel Y, X topi adalah rata-rata dari X, dan X sama dengan standar deviasi sampel X. Variabel YI kuadrat dan XI kuadrat dikenal sebagai variabel terstandarisasi. Variabel ini memiliki karakteristik di mana nilai rata-ratanya selalu 0 dan standar deviasinya selalu 1. Karena mudah untuk menunjukkan bahwa dalam regresi yang melibatkan regresan dan regresor yang terstandarisasi ditunjukkan oleh beta 1 dan beta 2 diketahui dari literatur sebagai koefisien beta.
Keuntungan dari model ini jika dibandingkan dengan model regresi sebelumnya yaitu akan menjadi semakin jelas jika terdapat lebih dari satu regresor. Dengan menstandarisasikan semua regresor, kita meletakkan mereka dalam basis sama sehingga dapat membandingkan mereka secara langsung. Selanjutnya, bentuk fungsional dari model regresi. Yang pertama, model log linear, model semi-log, model resiprokal, dan yang terakhir model logaritma resiprokal. Untuk mengukur elastisitas model log linear, perhatikan model berikut yang dikenal sebagai model regresi eksponensial, yang mungkin pula dinyatakan sebagai berikut, di mana in sama dengan logaritma natural, yaitu log dengan basis E. Jika kita tuliskan persamaan seperti di samping, di mana alfa sama dengan in beta 1. Model ini linear dalam parameter alfa dan beta 2, linear dalam logaritma dari variabel y dan x. Bisa diestimasi dengan menggunakan metode regresi oleh S. Oleh karena sifat linear tersebut, model itu dikenal sebagai model log-log, model double log, atau model log linear. Kemudian selanjutnya model semi-log, model log-in dan len log. Pada persamaan 1, di mana R adalah pelipat ganda tingkat pertumbuhan Y, dengan membuat logaritma natural dari persamaan di atas, kita dapat menulis persamaan 2, kemudian kita menganggap beta dalam persamaan 4. Kita dapat menuliskan persamaan 2 sebagai persamaan di bawah ini. Dengan menambahkan faktor error ke dalam persamaan 5, kita dapatkan persamaan 6. Model ini seperti model regresi linear lainnya, di mana parameter beta dan beta 2-nya adalah linear. Perbedaannya terletak pada regresannya yang merupakan logaritma dari Y, dan regresornya adalah waktu yang nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Model seperti persamaan 6 dinamakan model semi-log. Untuk tujuan deskriptif, model dengan regresannya berbentuk logaritma akan disebut sebagai model log-lin. Kemudian selanjutnya reaksi seketika versus pelipat gandaan tingkat pertumbuhan. Koefisien dari variabel kecenderungan dalam persamaan pertumbuhan 6 yaitu beta 2 memberikan tingkat pertumbuhan seketika dan tidak ada pelipat gandaan tingkat pertumbuhan. Akan tetapi pelipat gandaan tingkat pertumbuhan ini dapat dengan mudah ditemukan dari persamaan 4 dengan menghitung nilai antilog dari estimasi beta 2. Yang selanjutnya model resiprokal. Persamaan berikut ini disebut sebagai model resiprokal. Walaupun dalam model ini merupakan model yang non-linear pada variabel x, tapi model ini linear dalam beta 1 dan beta 2. Jadi dapat dikatakan bahwa model ini merupakan model regresi linear. Model ini memiliki beberapa karakteristik. Jika x meningkat dalam waktu yang tidak terbatas, beta 2 1x akan mendekati 0. Oleh karena itu, model seperti persamaan 1 telah memasukkan nilai asimtot atau nilai limit yang akan diambil oleh variabel dependen ketika nilai variabel x meningkat secara tidak terbatas. Selanjutnya, log hiperbola atau model logaritmik. Bentuk dari persamaan tersebut tergambar pada figur 6.10 seperti yang ditujukan oleh figur ini. Pada awalnya, nilai y meningkat dengan tingkat yang semakin menaik. Kemudian nilai y meningkat dengan tingkat yang semakin menurun. Model seperti ini mungkin tepat untuk memodelkan fungsi produksi jangka pendek. Selanjutnya, pemilihan bentuk fungsi. Pilihan terhadap suatu bentuk fungsi yang khusus mungkin relatif mudah dalam kasus dua variabel, karena kita dapat memplot variabel dan mendapatkan gambaran kasar tentang model yang tepat. Namun demikian, beberapa garis pedoman dapat diberikan. Yang pertama, teori dasar dapat menyarankan penggunaan fungsi khusus tertentu. Yang kedua, hal tersebut adalah latihan yang baik untuk mendapatkan tingkat perubahan dari regresan dengan pengaruh dari regresor. Kemudian selanjutnya, catatan dalam faktor kesalahan stokastik alamiah atau penambahan versus pelipat gandaan faktor kesalahan stokastik.
Mengingat model regresi berikut ini dimana sama dengan persamaan 651 tetapi tidak dengan faktor kesalahan. Untuk tujuan estimasi kita dapat menggunakan model di bawah ini. Kemudian selanjutnya logaritma di kedua sisi pada persamaan tersebut kita dapatkan sebagai berikut. Di mana alfa sama dengan in beta. Model tersebut adalah model regresi yang pada hakikatnya linear dalam parameter. Dalam pengertian bahwa dengan mentransformasikan model menjadi bentuk log yang pantas dapat menjadikan model menjadi linear dalam parameter alfa dan beta. Seperti analisis yang telah ditujukan sebelumnya, kita harus sangat hati-hati terhadap faktor kesalahan ketika melakukan transformasi model untuk analisis regresi. Model ini adalah model regresi yang non-linear dalam parameter dan model ini perlu diselesaikan melalui perulangan dengan komputer. Persamaan ini seharusnya tidak memiliki masalah dalam suatu estimasi. Untuk menyimpulkannya, berikan perhatian yang lebih untuk faktor gangguan. Sebaliknya, aplikasi buta dari OLS untuk transformasi model tidak akan menghasilkan model dengan sifat statistik yang baik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.